Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Langsung saja saya akan membawakan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial, budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu iklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keselarasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagai besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata sosial. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Istilah integrasi mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian 1. Bersifat kebangsaan, 2. Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, 3. Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. 5. Definisi mengenai integrasi yaitu integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dan cara menghapus kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi Fisis Uni. Kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjuk pada adanya satu konsensus terhadap nilai yang minimum
diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima dan mencapai tujuan bersama. B. Pengembangan integrasi di Indonesia. Waringins dan dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew tahun 1945 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. C. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Setiap integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. D. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. Ketiga, integrasi nilai. Dan keempat, integrasi elit. Masa dinamika integrasi elit masa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. E. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya
otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Mungkin cukup sekian Billahi fisabilil haq, pasti bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.